Kembali dalam Breaking News Metro TV, sekarang saya akan langsung menghubungi rekan saya, Fitra Asri Rama, yang berada di lokasi untuk melihat bagaimana situasi terkini di lapangan. Fitra, apa saja yang Anda lihat sekarang? Ya, setelah pesawat Hawk TNI Angkatan Udara ini jatuh, pihak dari TNI yang langsung melakukan proses evakuasi dan terhadap warga yang berada di sekitar lokasi ini, dan polisi juga sudah memasang garis untuk pengamanan, dan warga diminta menjauh sekitar 200 meter dari lokasi tempat pesawat Hawk yang jatuh ini. Warga terlihat berkerumun di lokasi ini, tapi diminta untuk menjauh untuk menghindari terjadinya korban akibat ledakan pesawat yang jatuh sekitar pukul 8 pagi tadi. Dan pihak keamanan juga meminta agar warga menghindari tempat-tempat yang rawan yang bisa menyebabkan potensi mengalami kecelakaan atau luka-luka dari kejadian yang terjadi sekitar pukul 8 pagi tadi. Dan kami menanyakan ke warga, memang saat kejadian warga mendengar ledakan dan sempat terjadi kepulan asap dan api di sekitar lokasi, dan warga berhamburan meninggalkan tempat kejadian ini. Namun dari sejumlah warga yang kami tanyakan, mereka mengaku tidak mengalami luka-luka atau korban dari kejadian pesawat yang jatuh di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siahulu, Kabupaten Kampar, yang lokasi ini berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan jaraknya cukup dekat dengan kawasan Bandara Sultan Syarif Qasim II maupun Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru. Dan Robert, dapat kami laporkan pada tahun 2012 lalu juga pernah terjadi pesawat jenis Hawk yang sama jatuh di sekitar Kecamatan Siahulu ini, namun berbeda desa. Pada saat itu pesawat Hawk yang jatuh berada di Desa Pandau Jaya yang bersebelahan dengan Desa Kubang Jaya ini, dan lokasi ini memang sangat dekat dengan kawasan Lanut Rusmin Nurjadin. Dan pada saat itu memang pesawat juga melakukan kegiatan latihan seperti latihan rutin di pagi hari, dan pada saat kejadian itu juga tidak ada korban jiwa dari pilot maupun warga yang tinggal di sekitar pemukiman penduduk. Dan kami bisa menggambarkan ini merupakan lokasi padat penduduk yang merupakan perumahan Sialang Indah. Warga ada sekitar 500 sampai 1.000 warga yang tinggal di sekitar perumahan ini, dan warga mengaku cukup kaget dengan kejadian yang baru saja terjadi, dan warga saat ini masih melihat keadaan di sekitar lokasi. Dan pihak dari TNI Angkatan Udara sudah meminta warga menjauh dari tempat kejadian, dan pemasangan garis polisi juga sudah dilakukan. Dan pihak dari keamanan, baik itu dari TNI maupun Polri, sudah bersiaga di lokasi, dan tampaknya proses identifikasi masih berlangsung. Saat ini kami melihat ada satu mobil pemadam kebakaran yang sudah ada di lokasi. Ini pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Udara yang melakukan upaya pemadaman di tempat kejadian ini. Robert. Ya, Fitra, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi psikis warga di sana yang melihat langsung serta mengalami insiden ini? Apakah mereka masih merasa khawatir, mereka masih merasa panik akan apa yang terjadi? Ya, dari rumah warga yang kami dekati dan kami tanyakan kepada warga yang tinggal bersebelahan dengan tempat kejadian ini, mereka mengaku cukup trauma dengan kejadian tadi pagi itu. Namun warga sampai saat ini belum bersedia memberikan informasi, mungkin karena masih cukup kaget dengan peristiwa ini. Dan ini adalah sebuah warung yang posisinya berdekatan sekali dengan lokasi pesawat yang jatuh, dan sangat bersebelahan dan sangat dekat sekali. Dan memang pada saat kejadian warga mengaku sedang melakukan persiapan aktivitas pagi hari seperti biasa, dan mereka dikagetkan dengan peristiwa ini. Namun warga mengaku yang kami tanyakan tidak ada luka-luka atau korban yang mengalami di kejadian pada saat kejadian tadi pagi. Robert. Ya, Fitra, saya ingin mengkonfirmasi mengenai titik jatuhnya lokasi pesawat karena Anda sekarang sudah dapat melihat lebih dekat. Benarkah informasi yang saya dapatkan pesawat ini jatuh persis di belakang SMPN Negeri 01 Siahulu? Memang lokasi ini berdekatan dengan SMP Negeri 1
Kabupaten Kampar, namun tempatnya ini cukup jauh dari SMP, tidak terlalu dekat juga, sekitar 200 atau 300 meter dari SMA Negeri 1 Kubang. Dan pada saat kejadian tidak ada aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut karena memang pada saat ini sekolah masih diliburkan. Dan warga juga kami lihat sudah mengabaikan social distancing di lokasi ini. Kami tidak melihat adanya kekhawatiran warga dengan adanya COVID-19 dan kami melihat warga hanya sebagian saja yang menggunakan masker. Demikian, Robert. Ya, dan sekarang bagaimana dengan posisi warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kejadian dan telah dipasangi oleh garis kuning, pita kuning seperti itu? Di mana posisi warga dievakuasi? Warga berada di luar garis polisi dan mereka sudah beberapa kali untuk diminta menjauhi tempat ini. Dan memang warga tampaknya masih belum mengindahkan himbauan dari aparat TNI, dan kami melihat memang warga ingin tahu peristiwa ini seperti apa sebenarnya, dan kami juga melihat ada warga juga yang datang jauh dari lokasi ini, bahkan dari Pekanbaru, ingin mengetahui penyebab dari peristiwa ini, ingin melihat pesawat yang jatuh ini. Dan kami juga melihat ada anak-anak di sini, dan memang ini cukup mengkhawatirkan. Dan kami melihat ada pertambahan personil TNI yang berada di lokasi ini untuk terus melakukan penjagaan. Sampai saat ini kami tidak melihat ada tim medis, apakah itu dari TNI Angkatan Udara maupun dari Dinas Kesehatan yang datang ke lokasi. Karena mungkin dari informasi yang kami dapatkan tidak ada korban luka-luka ataupun korban jiwa. Dan persisnya pesawat itu jatuh di pemukiman penduduk dan mengenai beberapa rumah warga di sekitar pemukiman ini. Dan dari gambar yang kami terima itu lokasi jatuh di jalan perumahan yang berada di perumahan Sialang Indah ini. Dan memang sampai saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari Lanut Rusmi Nuryadin tentang penyebab pasti dari jatuhnya pesawat yang sedang melakukan latihan pagi tadi. Pesawat jenis Hawk buatan Inggris yang jatuh di sekitar pemukiman penduduk di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ini. Dan memang Pangkalan TNI Angkatan Udara memang rutin melakukan kegiatan latihan terbang pada pagi hari. Hampir setiap minggu kegiatan ini dilakukan, dan itu tujuannya untuk melakukan penjagaan wilayah udara di kawasan Provinsi Riau, yang tentunya wilayah ini berdekatan dengan provinsi tetangga, dan ini memang wilayah yang cukup strategis sebagai daerah perbatasan. Dan memang Provinsi Riau memang berada di sekitar kawasan Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Kami masih melihat warga yang berkerumun dan anggota TNI yang datang ke lokasi melakukan penjagaan. Dan saat ini Angkatan Udara dari Satuan Paskas melakukan penjagaan. Ada sekitar 50 anggota yang kami lihat di sekitar lokasi ini. Robert. Baik. Ya, Fitra, apakah kemudian sekarang Paskas yang berada di lokasi sudah mengolah tempat kejadian perkara, terutama dengan meminta keterangan dari para saksi mata, mungkin juga Ketua RT, yang juga saya lihat telah mempunyai beberapa keterangan di media. Nanti jawabannya akan saya nantikan setelah jeda komersial, kami akan segera kembali untuk Anda.